Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada Injil Markus pasal 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini merupakan perkataan Yesus kepada seorang perempuan yang telah sakit pendarahan lamanya 12 tahun. Ketika itu dia telah berulang-ulang berobat oleh berbagai tabib dan telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Tetapi kemudian dia merasa punya harapan ketika mendengar berita tentang Yesus. Maka ketika Yesus melintas di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka kita bisa melihat perempuan ini memiliki pengharapan ketika dia bertemu dengan Yesus, mendengar tentang Yesus. Dia adalah orang yang pantang menyerah. Jika kita bayangkan dia menderita 12 tahun, sudah mendatangi banyak tabib, sudah tak terbilang pula uang yang dikeluarkan untuk membiayai pengobatan penyakitnya, sampai habis hartanya, hasilnya nol besar, malah keadaannya makin memburuk. Tetapi pengharapannya bahwa penyakitnya akan sembuh ternyata tidak musnah. Harapannya tidak musnah. Ketika dia menjamah jubah Yesus itu, lalu dia menjadi sembuh, maka seketika itu mujizat benar-benar terjadi. Dengan imannya dia beroleh kesembuhan, dan Yesus mengetahui peristiwa itu. Yesus ingin agar perempuan itu tahu bahwa ia telah benar-benar disembuhkan. Dari sekian orang banyak yang sedang mengikuti Yesus, Yesus bisa merasakan imannya ketika dia menjamah jubah Yesus. Maka Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Tetapi murid-muridnya merespon, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Yesus melihat, mencari, dan perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil tersungkur sujud di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka Yesus betul-betul bisa merasakan iman kita sebagaimana Yesus merasakan iman perempuan itu ketika dia dengan imannya datang, bahkan dari belakang Yesus menjamah jubahnya. Dan iman itu membuat dia beroleh kesembuhan. Dan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan kita bisa melihat bahwa ketika orang datang kepada Yesus dengan imannya, maka dia akan mendapat apa yang dia minta, yang dia inginkan. Dan kita bisa melihat
bahwa perjumpaan dengan Yesus membuat orang beroleh kesembuhan, pemulihan, dan dia diubahkan. Maka hanya di dalam Yesus dengan iman kepadanya kita akan mendapat apa yang kita inginkan, yang kita minta. Dan di dalam Yesus kita punya pengharapan sekalipun kita telah lama bersusah payah, menderita kesulitan, baik itu sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, keluarga, atau apapun. Tetapi di dalam Yesus, dengan iman kepadanya, kita akan dipulihkan, disembuhkan sebagaimana perempuan ini. Sebagaimana perempuan ini yang telah 12 tahun menderita, telah menghabiskan banyak untuk sakit penyakitnya, tetapi dengan berita tentang Yesus, dia memiliki pengharapan. Dia berjumpa dengan Yesus, dia beriman kepada Yesus, dan dengan iman itu dia beroleh kesembuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang dengan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita saja sudah ditebus dengan darahnya, dengan nyawanya. Telah disediakan hidup yang kekal bagi kita. Apalagilah hal yang berkaitan tentang hidup ini di dunia ini. Hal itu terlalu kecil baginya. Sedangkan untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita setelah dari dunia ini telah disediakan. Apalagilah untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita. Maka marilah kita datang dengan iman kita, agar kita dipulihkan, disembuhkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.